Untuk sistem pencahayaan di malam hari, saya pakai lampu LED 5 watt. Nah, ini hasil pemasangan sistem penerangan pada kolam di malam hari. Ini tempat favorit untuk nongkrong selepas pulang kerja. Biasanya kalau kerja kita pulang malam, kalau ngelihat kolamnya gelap nggak enak dilihat. Ini saya pasang lampu LED 5 watt untuk penerangan kolam. Nah, hasilnya seperti ini. Tampak bayangan refleksi dari pantulan sinar lampu ini menambah suasana alam. Ditambah lagi suara akustik gemericik air. Nah, ini bisa bikin capek selepas kerja menjadi berkurang, sambil ngelihat ikan-ikan yang ada di kolam rumah. Nah, ini sistem trickle filter yang dikamuflase dengan tanaman. Teknik penggunaan cahaya pada malam hari ini saya gunakan karena lebih banyak menghabiskan waktu di tepi kolam untuk menikmati kolam koi pada malam hari selepas pulang kerja. Nah, ini lampu LED 5 watt yang sudah dipasang di bor di tembok. Dia langsung menyorot ke area kolam. Nah, hasil dari sinar lampu LED itu akan memantulkan bayangan air di dinding trickle filter yang dikamuflasekan dengan tanaman, sehingga menambah suasana beda di lingkungan rumah. Ini ikan lumayan aktif bergerak di permukaan. Nah, teknik penyinaran ini ada dua macam. Yang pertama ada teknik penyinaran dari bawah ke atas, itu seperti sistem pencahayaan di kolam renang, jadi lampunya ada di dalam air. Kemudian yang kedua teknik penyinaran dari atas ke bawah, posisi lampunya dari atas permukaan air ke dalam air, seperti ini. Yang saya gunakan teknik nomor 2, jadi cahaya langsung menembak ke permukaan air. Nah, kebetulan ikan koi di rumah saya ini tidak begitu kagetan terhadap cahaya. Nah, ada beberapa macam jenis ikan yang kagetan ketika disinari oleh cahaya. Ikan yang di rumah ini tidak kaget. Nah, ini refleksi dari bayangan air. Untuk penggunaan lampu sendiri, kalau bisa jangan langsung menyinari seluruh kolam. Jadi hanya titik-titik tertentu, posisi lampu di sudut. Jadi hanya menyinari posisi tengah atau sudut kolam saja. Jadi karena saya menggunakan kolam warna hitam, pantulannya jadi tegas seperti ini.
Jadi refleksi dari pantulan sinar dari lampu LED yang saya gunakan jadi menambah suasana alam, ditambah suara akustik dari gemericik air dari sistem trickle filter yang saya buat sebelumnya. Nanti bisa lihat di video saya sebelumnya, itu bisa menambah suasana proses bengongisasi di teras rumah menjadi tambah nyus. Nah, ini refleksi bayangan dari air. Nah, ini suara gemericik airnya bisa juga buat terapi otak ya, jadi buat relaksasi otak. Karena konon yang pernah saya baca artikelnya di internet itu frekuensi dari akustik gemericik air ini bisa membuat rileks saraf-saraf di otak kepala kita. Mungkin bisa dilihat di Google, di search di Google tentang efek dari suara gemericik air. Nah, ini yang kurang, yang masih ada yang kurang ini, suara burung yang belum ada. Suara burung sepertinya harus lovebird nih yang di atasnya ya, biar ada suara angin, ada suara air, ada suara burung, jadi lengkap sudah nantinya. Kira-kira boleh gak ya sama ibu negara di rumah? Ya, dari sisi visualisasi ada gerakan tarian ikan mengelilingi kolam, kemudian ada refleksi bayangan air di dinding kolam dan tanaman kolam. Dari sisi itu dari sisi visualisasi. Kemudian dari sisi dengarisasi itu ada suara gemericik air yang menambah suasana seperti di hutan. Nah, yang kurang, yang saya seperti bilang tadi, itu tinggal suara burung yang belum ada. Kalau ada suara burung kayaknya lebih mantap ini. Oke, sekian, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat koi lover semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.